Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Dengarkan gurumu menyanyikan lagu ini. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri flufensu baninema bagi pase arafabie aswarafar arafabie aswarafar. Itu tadi lagu Apuse karya dari El Papua. Kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Naik turunnya nada adalah salah satu hal yang kerap kita temukan dalam sebuah lagu. Perbedaan tinggi nada diperlukan bukan hanya untuk membentuk lagu untuk mengiringi lirik, tetapi juga untuk menambah unsur keindahan sebuah lagu sebagai karya sastra yang estetis. Adapun naik turunnya sebuah lagu dapat kita ketahui dari perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Nah, sekarang perhatikan ada warna merah. Nah, warna merah itu dibaca atau dilakukan dengan nada tinggi. Contohnya, Apuse kokondao ya rabe sorendoreri fuflenso baninema bagi pase arafabie aswarawar arafabie aswarawar. Nah, itu saya kasih tanda warna merah, berarti sama dengan nada tinggi. Berikut adalah syair lagu Apuse dengan
menggunakan garis melodi. Nah, seperti ini ya garis melodinya. Itu kalau naik ke atas berarti menyanyikannya dengan nada tinggi. Oke? Jadi anak-anak tinggal memberikan tanda dengan menarik garis, bisa naik, rata, ataupun turun, yang disebut dengan garis melodi. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Pada pembelajaran ke-1 kita sudah belajar apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Lakukan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. 1. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah teman sebangkumu untuk bertukar buku. 2. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. 3. Tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. 4. Gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini? Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memindahkan benda. Contoh kegiatannya, sapi menarik pedati dan mendorong meja. 2. Menggerakkan tubuh. Contoh kegiatan, berlari dan berjalan. 3. Melakukan pekerjaan. Contoh kegiatannya, menyapu halaman dan menimba air. 4. Melatih dan membentuk tubuh. Contoh kegiatannya sit up, pull up, dan split. 5. Membawa perlengkapan sekolah. Contoh kegiatannya membawa tas sekolah. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia.
Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah anak-anak, setelah membaca teks suku bangsa di Indonesia, kita akan menemukan pengetahuan yang sudah diketahui dan juga pengetahuan baru yang didapat. Nah, pengetahuan yang sudah diketahui yaitu 1. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. 2. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. 3. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sedangkan pengetahuan baru yang didapat yaitu 1. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. 2. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. 3. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nah, itu tadi adalah pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan baru yang didapat dari teks suku bangsa di Indonesia. Anak-anak sudah tahu kan perbedaannya dari pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang didapat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.